Perkenalkan, nama saya Fiona Ruth Angelina dengan NIM 101211051. Di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas seminar mengenai pengenalan topik tugas akhir yang akan saya kerjakan, yakni kajian permasalahan lalu lintas dengan model kinematik, analisis, dan perkiraan antrian kemacetan. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan lalu lintas kemacetan. Situasi kemacetan ini tentunya seringkali kita alami dalam kehidupan nyata, di mana situasi ini tentunya membuat kita stres, apalagi ketika kita sedang terburu-buru. Situasi kemacetan ini bisa terjadi oleh berbagai banyak hal, seperti hambatan penyempitan jalan, ada lampu merah, ada persimpangan, maupun hambatan-hambatan lain seperti kebanjiran, ada lubang di jalan, dan lain-lain. Jadi, motivasi dan latar belakang yang saya angkat dari topik tugas akhir saya ini adalah untuk memahami berbagai pengaruh elemen dan hambatan-hambatan lalu lintas yang saya sebutkan sebelumnya terhadap kemacetan yang terjadi. Lalu dengan menggunakan model kinematik akan dapat diperoleh hasil berupa seberapa lama dan seberapa jauh antrian kemacetan ini akan terjadi ataupun bertambah ataupun berkurang. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai model kinematik yang akan digunakan. Pertama, kita meninjau situasi kemacetan di jalan raya. Peninjauan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pertama adalah secara mikroskopis, di mana kita memperhatikan perilaku setiap pengendara yang berbeda satu sama lain. Ini tentunya akan merupakan hal yang sulit, karena kita harus meninjau perilaku satu persatu perilaku kendaraan. Yang kedua adalah dengan secara makroskopis, di mana kita meninjau arus lalu lintas yang terjadi, misalkan dari suatu tempat yang tinggi. Di sini dimisalkan dari gambar drone seperti di kanan ini. Di sini kita bisa melihat situasi lalu lintas pada beberapa kondisi, yaitu kepadatannya padat maupun kepadatannya rendah di titik tertentu. Jadi kita meninjau arus lalu lintas secara keseluruhan. Nah, di sini dengan pendekatan makroskopis ini kita mengasumsikan perilaku semua pengendaraan itu adalah sama. Jadi kita dapat memperoleh beberapa variabel kontinu dari pendekatan makroskopis ini. Yang pertama ada kecepatan rata-rata kendaraan V, kepadatan lalu lintas K, dan fluks kendaraan Q sama dengan K dikali V. Misalkan kita memperoleh data lalu lintas di jalan raya sebagai berikut. Lalu kita memplotkannya dengan grafik kecepatan terhadap kepadatan dan juga fluks terhadap kepadatan. Di sini kita ingin memodelkan. Kita dapat memperoleh beberapa model dari permasalahan traffic flow ini. Nah, dalam pembahasan topik awal ini saya akan menggunakan model yang paling sederhana, yakni model Green-Shield. Model Green-Shield ini digambarkan oleh plot yang berwarna merah untuk grafik seperti pada di gambar, dan kita memiliki fungsi V Green-Shield-nya itu yaitu VK sama dengan VF kali 1 min K per KJ, di mana KJ-nya itu adalah kepadatan maksimum dan VF-nya adalah kecepatan maksimum. Lalu kita juga dapat memperoleh fungsi flux QK-nya. Lalu kita juga memiliki persamaan model kinematik yang diperoleh dari penurunan, yakni Qx plus Kt sama dengan 0. Lalu dengan menerapkan permasalahan Riemann, si Q-nya ini kita buat merupakan fungsi flux dari K untuk suatu kondisi awal K. Misalkan untuk X kurang dari 0 itu adalah UL dan X lebih dari 0 itu adalah UR. Dengan fungsi flux yang kita gunakan pada kasus ini adalah model Green-Shield. Lalu kita juga meninjau variabel lain, yaitu BK yang merupakan turunan flux terhadap K, sehingga persamaan model kinematik ini dapat ditulis ulang menjadi dou K per dou T plus BK dou K per dou X sama dengan 0, di mana BK-nya ini nantinya akan merupakan menjadi gradien dari solusi-solusi garis-garis karakteristik yang dibentuk. Ada terdapat dua jenis solusi garis karakteristik yang akan terbentuk dari solusi permasalahan Riemann ini. Yang pertama ada shock wave, yang ini terjadi ketika kondisi UL-nya itu kurang dari UR, sehingga BUL-nya lebih besar dari BUR. Kita tinjau grafik yang di sebelah kanan. Misalkan kita menggambar gradien garis karakteristik untuk kondisi X kurang dari 0 itu adalah BUL, seperti solusi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Begitu pula untuk X lebih dari 0-nya, sehingga kita memperoleh garis-garis karakteristik seperti pada gambar berikut. Dan perhatikan bahwa garis-garis karakteristik ini akan menumpuk pada suatu daerah dan membentuk gradien yang baru, di mana gradiennya itu adalah S. S ini adalah shock wave yang terbentuk. Lalu yang kedua adalah situasi rarefaction wave, di mana
diperoleh ketika UL lebih besar dari UR dan sehingga BUL-nya lebih kecil dari BUR. Kita lihat grafik yang di bawah. Untuk kondisi ini, garis-garis karakteristiknya tidak akan menumpuk, melainkan akan membentuk suatu space kosong yang nantinya solusi pada tempat kosong ini akan berupa fungsi dalam X dan T. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisis grafik. Jadi misalkan kita mempunyai persamaan kinematik diketahui dengan kondisi awal untuk X kurang dari 0 adalah A dan B untuk X lebih dari 0. Ternyata dengan meninjau grafik flux yang kita miliki untuk suatu model tertentu, kita itu bisa mendapatkan solusi grafik garis-garis karakteristik seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya hanya dengan meninjau grafik flux yang kita punya. Contohnya di sini kita punya suatu grafik flux Q untuk suatu kondisi awal A dan B pada titik tersebut. Di sini kita bisa meninjau kemiringan pada titik A itu merupakan B saat KA atau merupakan gradien dari grafik garis karakteristik pada saat kondisi awal A nanti. Nah, kita tinjau grafik yang di bawah. Ini merupakan grafik garis-garis karakteristik yang sama seperti grafik yang sebelumnya, hanya saja kita ubah posisinya menjadi miring. Nah, di sini kita dapat menggambar gradien dari WA-nya tadi itu untuk situasi A di kondisi A, lalu untuk kondisi B juga kita gambar gradiennya di grafik bawah. Nah, di sini kita akan memperoleh suatu garis shockwave, di mana ternyata garis shockwave ini adalah garis yang diperoleh dari garis yang menghubungkan antara titik kondisi A dan kondisi B pada fungsi flux tersebut. Jadi, dengan hanya meninjau si grafik fluxnya ini, kita bisa dapat memperoleh grafik persamaan garis-garis karakteristik. Sehingga dengan memperoleh shockwave ini, kita bisa meninjau seberapa lama kemacetan antrian ini bertambah untuk suatu panjang tertentu. Begitu juga misalkan kita mau meninjau untuk suatu panjang antrian kemacetan tertentu, berapa lama kemacetan tersebut terjadi. Jadi, untuk permasalahan lalu lintas yang lainnya, dengan kita mengetahui fungsi flux K, sehingga kita dapat memplot grafik Q terhadap K, kita dapat memperoleh garis karakteristiknya, dan kita dapat meninjau gelombang-gelombang yang terbentuk, sehingga dapat diperoleh bagaimana kondisi arus lalu lintas yang terjadi, apakah terdapat antrian kemacetan yang bertambah atau berkurang untuk berbagai kondisi awal tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.